kemampuannya sudah matang, akhirnya pada tahun 2022, Ben memberanikan dirinya untuk masuk tinju profesional. Dan lawan pertamanya yakni Greg O'Neill, petinju dari Inggris juga. Memiliki segudang pengalaman sebelumnya, membuat Ben Whittaker dengan mudahnya menentukan lawannya. Dan dia hanya butuh 2 ronde saja. Kemenangan pertamanya langsung berselebrasi dengan tarian, yang nantinya tarian itu akan menjadi ciri khasnya. 1 bulan kemudian, Ben langsung mendapat kesempatan untuk berlaga di partai tambahan. Laga akbar kelas berat antara Usyk melawan Joshua yang berlangsung di Arab Saudi. Dan hari itu Ben dipertemukan dengan Petr Nosik, petinju dari Kroasia yang belum tersentuh kekalahan. Lawan kali ini cukup tangguh, pasalnya Ben kali ini sulit untuk membuatnya tumbang. Namun masih terlihat bagaimana Ben menguasai jalannya pertandingan. Serangan yang ia bangun cukup berbahaya, hanya saja sang lawan memang cukup tangguh untuk ditumbangkan. Duel yang berlangsung 6 ronde itu akhirnya Whittaker meraih kemenangan mutlak. 9 bulan kemudian, Mei 2023, Whittaker kembali menunjukkan tariannya. Dan kali ini lawannya yakni Jordan Grant, petinju dari Inggris juga. Malam itu Ben menggunakan pakaian macan tutul ala Naseem Hamed, petinju Inggris yang juga menjadi idolanya. Dan sejak itulah orang-orang mulai membandingkan dengan Naseem Hamed bahwa anak ini adalah penerus sang legenda mereka. Dari gaya dan tariannya sudah mirip. Ditonton ribuan penggemar, Ben tampil penuh aksi. Tarian balet yang ia kuasai menjadi modal mengapa ia sangat lincah saat di atas ring. Ben menguasai jalannya pertandingan. Setiap gaya dan tariannya sudah ia hitung secara cermat. Dan itu mampu membuat sang lawan sedikit frustasi. Gayanya memang membuat lawannya emosi, tapi bagi penonton itu adalah pertunjukan yang memukau di atas ring. Malam itu Ben tak henti-hentinya memukul badan dan mental lawannya. Hingga akhirnya di ronde ketiga semuanya berakhir. 1 pukulan telak membuat sang lawan tumbang dan dia mengakui keunggulan penari balet itu. Kemenangan ini membawa nama Ben mulai mencuri perhatian di kalangan penggemar tinju. Mereka penasaran tentang petinju yang banyak gaya ini. Ada yang suka, ada pula yang membenci gayanya yang berlebihan itu. Ben tak peduli reaksi penonton, dia terus mengasah kemampuannya untuk menjadi petinju terbaik di planet ini. He was ex-Royal Marine, so he's got that mindset of if you're not leaving the session crawl. Juli 2023, Ben kembali naik ring dan lawannya yakni Vladimir Beleski, petinju dari Slovakia. It's nice to see Whittaker, you know, a little bit more control, a little bit more. Warga Inggris memadati tribun penonton. Mereka sudah tak sabar menyaksikan tarian khas sang penari balet itu. Sepanjang laga, Ben tak henti-hentinya menari-nari di depan lawannya. Gayanya memang sudah menjadi ciri khasnya dan penonton sangat terhibur.
Bagi penonton, mereka tidak hanya melihat olahraga tinju, tapi sebuah pertunjukan yang sangat menghibur. Setelah berduel sengit selama 7 ronde, akhirnya di ronde ke-8, Ben mampu membuat lawannya tak berdaya. Beluski is just not getting caught by too many in a row. That's a strong right hand there, though. He was coming forward. He had a good 3-4 seconds there. Left hand there for Whittaker and the referee. Kemenangan ini membuat namanya semakin populer. Akhir tahun 2023, Ben kembali bereaksi dan lawan kali ini yakni dari Italia, Steven Drejat, petinju yang sudah 2 kali mengalami kekalahan. Masih dengan gaya nyentriknya, Ben menari-nari seolah lawannya hanyalah mainan untuknya. Serangannya cukup berbahaya, pertahanannya juga merepotkan bagi sang lawan. Penonton sangat terhibur dengan aksi itu. Jelas mereka tak bosan-bosan untuk melihat aksi Ben Whittaker. Dan di laga ini, Ben mampu mengalahkan lawannya dengan KO di ronde ke-4. Dua bulan kemudian, Februari 2024, Ben kembali naik ring dan ia melawan petinju dari Prancis. Ya, adalah Khalid Graidia. Laga ke-6 dalam karir Ben ini berlangsung di Inggris dan lagi-lagi penggemar sudah tak sabar ingin menyaksikan aksi tariannya. Berlaga di depan warganya sendiri menambah kepercayaan diri Ben Whittaker. Tak lupa, tarian itu masih terus menghiasi arena pertarungan. Lawan kali ini cukup tangguh, beberapa serangan brutal masih mampu dilalui. Ben tidak hanya memiliki pukulan, dia juga memiliki pertahanan yang sulit ditembus. Sang lawan mencoba meruntuhkannya, tapi Ben bukanlah petinju yang mudah untuk ditaklukkan. Hingga akhirnya di ronde ke-5, Ben mengakhiri laga dengan kemenangan TKO. Tak perlu bukti lagi bahwa petinju kelahiran 6 Juni itu adalah sosok yang sangat mumpuni. Tentu kehadiran Ben di kelas berat ringan menjadi ancaman yang nyata. Banyak pengamat mulai memprediksi bahwa Ben diyakini menjadi calon raja nantinya. Di laga berikutnya, Ben kembali membuat lawannya kocar-kacir dan korbannya yakni Leon Willing, petinju Inggris yang hanya sekali mengalami kekalahan. Ben malam itu benar-benar membuat penonton terhibur dengan aksinya. Namun tidak bagi Leon, tarian itu adalah bentuk ejekan dan penghinaan untuknya. Ben beberapa kali mendapat hinaan dari luar arena dan ia membalas dengan ejekan pula.
Penonton yang menyaksikan dari dekat sangat terhibur dengan aksinya. Beberapa kali Ben mencoba membuatnya terkanvaskan, namun sayang kali ini lawannya cukup tangguh untuk ditaklukkan. Dan laga ini harus menempuh sampai akhir ronde, yakni ronde ke-8. Menang di setiap ronde menjadikan Ben sebagai pemenangnya. Dan cobaan Ben yang sesungguhnya kini sudah di depan mata. Dia dipertemukan dengan petinju tangguh dari Nigeria yang belum tersentuh kekalahan, Ezra Arenyeka. Laga ini merupakan sebuah IBF internasional yang kosong. Melawan petinju tangguh jelas menjadi tantangan berat dalam karir Ben. Terbukti di laga ini ia sedikit kesulitan untuk membuat lawannya terkanvaskan. Bahkan sang lawan juga mampu memberi perlawanan. Laga ini sempat memanas, pasalnya pria Nigeria itu malah menyundul dagu Ben dengan kepalanya. Beruntung Ben tak terprovokasi. Namun cara itu membuatnya semakin marah. Tak berhenti di situ, pria Nigeria itu kembali melakukan kecurangan, yakni menyikut wajah Ben. Jelas itu adalah pelanggaran yang sangat fatal. Meski malam itu Ben tak sampai membuatnya KO, namun hari itu dia mampu menguasai jalannya pertandingan. Dan ia meraih kemenangan meyakinkan. Kemenangan ini menjadikan Ben sebagai pemilik sebuah IBF internasional yang baru. Setelah kemenangan ini, Ben kembali mendapat kesempatan untuk merebutkan sebuah WBO global yang kosong dan lawannya yakni Liam Cameron, petinju tangguh dari Inggris yang belum pernah kalah KO. Duel yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi itu awalnya berlangsung sengit dan kedua petinju saling jual beli serangan. Namun sayang, laga ini harus berakhir di ronde ke-5 karena ada insiden keluar arena tinju. Dan Ben mengalami cedera dan tak bisa melanjutkan laga. Dan setelah dicek kartu skor selama 5 ronde, ternyata hasilnya sama dan laga ini dinyatakan draw. Kurang puas dengan hasil yang tak menentu, akhirnya keduanya sepakat untuk tanding ulang. Dan ya, di laga rematch ini, Ben yang sudah tahu kelemahannya, akhirnya dia membuatnya tak berdaya. Dan di ronde kedua, Ben mengakhiri laga dengan brutal. Dan inilah laga terbaru dari Ben Whittaker, yakni dengan melawan Benjamin Gavazi. Laga ini merupakan sebuah WBC silver yang kosong. Dia kini bakal kesulitan, namun ternyata Ben hanya butuh 1 ronde untuk memenangkan laga ini. Pendapat kalian Sobat Fighter, apakah Ben Whittaker sudah layak bertemu dengan para raja di kelasnya seperti Beterbiev, Bivol dan Benavides, atau